Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur kalau pada saat ini saya diberikan kesempatan untuk mewakili Taman Baca Ripka yang lain untuk boleh sharing pada kesempatan hari ini. Saya berterima kasih dan saya sangat amat bangga ketika saya boleh jadi bagian dari Taman Baca Ripka. Dan saya sungguh merasakan bahwa kontribusi yang sangat besar, dukungan, support diberikan begitu luar biasa dari pengurus PD Ripka sendiri untuk setiap taman baca yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan saya percaya dimanapun Taman Baca Ripka boleh berada, dan semua itu akan jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Saya akan menyampaikan presentasi untuk Taman Baca Ripka, khususnya untuk Kota Batam, yang akan saya sampaikan lewat PowerPoint berikutnya. Baik Bapak Ibu pengurus PD Ripka, saya bersyukur saya diberikan kesempatan untuk mewakili teman-teman yang ada di Taman Baca Ripka seluruh Indonesia untuk boleh men-sharingkan kegiatan, khususnya untuk kegiatan di Taman Baca Ripka Batam. Tanggal 22 Juni 2014 saya mulai membuka taman baca tersebut di rumah saya, di ruang tamu dengan ukuran 3x4 meter. Saya mulai dengan beberapa rak buku dan buku-buku yang dikirim oleh Bapak Ibu pengurus PD Ripka yang disumbangkan ke Batam, dikirim ke Batam. Lalu buku-buku itulah yang saya pakai untuk akhirnya memberkati anak-anak yang ada di lingkungan Kapling Baru ini. Kegiatan kita yang pertama di tahun 2015 yaitu Taman Baca Ripka Batam masuk panti asuhan. Taman Baca Ripka berkunjung ke salah satu panti asuhan, kemudian kita berbagi sukacita dengan anak-anak di sana. Kita bernyanyi, membaca buku, kemudian mendongeng, tertawa bersama, dan semua itu kita lakukan atas dukungan dan support juga yang diberikan oleh pengurus PD Ripka. Kemudian pada tanggal 1 November 2016, Taman Baca Ripka merasa perlu untuk mengembangkan diri. Lalu dibukalah sebuah Taman Baca Ripka Sungai Lekop. Masih di daerah Kota Batam, tapi beda kelurahan. Dan ini saya menggandeng Bunda Cenili yang juga punya visi dan misi yang sama bagi anak bangsa ini. Jadi dibukalah di rumah beliau sebuah Taman Baca Ripka yang kedua. Kemudian Taman Baca Ripka juga di tahun 2016 merayakan Hari Pahlawan, bekerja sama dengan pemerintah setempat, RT RW, kemudian bersama warga Karang Taruna. Kami mengadakan sebuah lomba mewarnai, lomba melukis, lomba vokal solo, lomba baca puisi. Itu semua kami kerjakan dengan sukacita untuk boleh juga menampilkan kreativitas anak-anak di sekitar Taman Baca ya. Kemudian yang berikutnya tahun 2017 Taman Baca Ripka Goes to School. Jadi kita masuk ke beberapa sekolah yang kita pilih. Kita mengadakan penyuluhan kesehatan mata bagi siswa-siswa. Setelah penyuluhan kita lakukan bagaimana menjaga kesehatan mata, kemudian kita menggandeng juga salah satu optik yang ada di Kota Batam juga untuk mereka memeriksakan kesehatan mata anak-anak. Jadi mereka tahu yang matanya sudah minus, yang matanya masih normal, anak-anak itu bisa tahu. Dan saya bersyukur, berterima kasih. Ini juga mendapat dukungan yang luar biasa dari PD Ripka ya. Kemudian yang berikutnya tahun 2018 saya diberikan kesempatan juga untuk boleh berkunjung ke Beranda Anak di Solo. Ya, dia bergerak di bidang pembuatan video pembelajaran kreatif bagi anak. Dan puji Tuhan dari mereka juga kita dapat banyak donasi paket video pembelajaran untuk Taman Baca. Kemudian yang ketujuh kita mengadakan juga Taman Baca Ripka buka stand baca di Ingku Putri Batam Center. Jadi puji Tuhan Taman Baca Ripka juga merasa beruntung karena dilibatkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Kepri dalam kegiatannya Hari Pendidikan Nasional. Kita membuka sebuah stand baca di sana. Jadi setiap anak-anak yang datang berkunjung, kita persilakan mereka untuk membaca buku di sana. Lalu kita siapkan juga hadiah-hadiah yang menarik bagi para pengunjung. Kemudian kita buka juga di tahun 2019 ada lapak baca di SP Plaza.
Jadi kita buat di sana, kita gelar buku-buku, kita sediakan tempat yang nyaman buat anak-anak itu bisa membaca. Jadi ketika ada anak-anak yang lewat, mereka boleh singgah untuk membaca buku di sana. Nah, Taman Baca Ripka New Normal ini tetap buka selama pandemik ini, tetap beroperasi di jadwal yang sama, tapi memberlakukan standar protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi tetap dengan cek suhu, kemudian cuci tangan dengan hand sanitizer, dan ketika masuk ke dalam taman baca wajib menggunakan masker. Gitu ya. Program literasi berikutnya, Taman Baca Ripka Batam rindu supaya yang pertama program rumah belajar. Jadi mengingat kondisi di lingkungan di mana Taman Baca Ripka berada itu adalah lingkungan yang kondisi perekonomiannya menengah ke bawah. Maka saya rindu menyediakan beberapa PC atau komputer, laptop, serta wifi di Taman Baca yang bisa digunakan untuk belajar, mencari informasi sebanyak-banyaknya bagi anggota Taman Baca secara gratis. Lalu yang kedua, membuka Taman Baca Ripka di pulau-pulau, karena Batam ini punya banyak pulau ya. Jadi saya rindu supaya Taman Baca Ripka itu bukan cuma di tempat saya tinggal, tapi juga ada di pulau-pulau mana juga selain di kota Batamnya. Bahkan tahun 2021 awal Januari nanti, puji Tuhan, Taman Baca Ripka yang ketiga akan dibuka di daerah Tanjung Uncang. Bantu doa Bapak Ibu pengurus PD Ripka supaya semua persiapannya bisa lancar, sehingga anak-anak di sekitar sana juga boleh diberkati oleh adanya Taman Baca Ripka tersebut. Karena saya percaya melalui Taman Baca Ripka juga kita bisa memperkenalkan Injil kepada anak-anak, kita bisa memperkenalkan Yesus kepada anak-anak, kita bisa membuat ataupun memotivasi anak-anak untuk boleh tetap semangat di dalam Tuhan. Baik, untuk penutup portofolio saya pada hari ini, saya akan berikan satu pantun. Makan malam dengan sambal terasi, tambah ikan goreng nikmat rasa. Mari kita giatkan literasi agar bisa cerdaskan bangsa. Baik, Bapak Ibu pengurus PD Ripka, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai program-program yang dikerjakan oleh Taman Baca Ripka Batam. Dan saya percaya teman-teman semua Taman Baca Ripka seluruh Indonesia juga memiliki program-program yang luar biasa yang bisa bermanfaat bagi anak-anak anggota Taman Baca Ripka. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Ibu Uli dan Ibu Dewi yang selama ini sudah sangat amat mensupport kami, mendukung kami, memfasilitasi segala sesuatu yang kami butuhkan, mendukung kami juga dalam doa sehingga Taman Baca Ripka boleh tetap berkembang sampai pada saat ini. Dan biarlah Bu Dewi dan Bu Uli juga boleh mengalami berkat Tuhan terus-menerus. Begitu juga untuk semua pengurus PD Ripka. Dan untuk semua Taman Baca Ripka seluruh Indonesia, mari kita giatkan program pemerintah, yaitu program literasi, supaya semakin banyak anak-anak boleh mengenali Yesus melalui Taman Baca ini. Supaya banyak lagi, lebih lagi Injil bisa diperdengarkan, bisa diperkenalkan bagi anak-anak anggota Taman Baca Ripka. Dan biarlah Tuhan menolong, memberkati apapun yang boleh kita kerjakan, kita boleh jadi berkat. Dan terakhir, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru bagi pengurus PD Ripka dan juga semua Taman Baca Ripka seluruh Indonesia. Biarlah berkat Tuhan di tahun 2021 juga boleh tetap ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Biarlah kasih Kristus, damai sejahtera daripada Allah menolong dan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.